Baik adik-adik, untuk materi selanjutnya adalah materi adiwiyata yang akan disampaikan oleh Ibu Pradiana. Nah, di dalam materi ini akan dijelaskan bagaimana kebiasaan-kebiasaan dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Blitar sebagai salah satu sekolah adiwiyata mandiri di Kota Blitar. Nah, seperti apa materinya? Mari kita simak materi penjelasan dari Ibu Pradiana. Untuk Ibu Pradiana, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak, calon siswa SMA Negeri 2 Blitar. Saya yakin kalian bangga bisa masuk ke SMA Negeri 2 Blitar dan tidak salah memilih SMA Negeri 2 Blitar untuk tempat pendidikan kalian. Anak-anak, sebelum kita bahas tentang adiwiyata, maka perlu saya sampaikan bahwa SMA Negeri 2 Blitar itu sebagai pionir dari sekolah adiwiyata yang sekarang istilahnya diganti dengan PBLHS. Nah, itu sebabnya apa? Karena SMA 2 Blitar selain memperoleh penghargaan, SMA Negeri 2 Blitar mampu membina sekolah-sekolah sekota Blitar mulai dari SD sampai SMA. Sehingga disinilah yang kalian harus dan perlu ketahui mengapa demikian. Karena SMA Negeri 2 Blitar sudah menjadi sekolah rujukan. Itu tidak hanya rujukan salah satu, tetapi banyak rujukan-rujukan yang lain yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh pemateri yang terdahulu. Baiklah anak-anak, kita awali dengan adiwiyata. Saya beri judul Adiwiyata menuju ASEAN Eco School untuk peserta didik kelas 10 SMA Negeri 2 Blitar tahun 2021. Loh, kenapa ini kok nggak sama dengan sekolah-sekolah kalian? Bu, di sekolah saya juga sekolah adiwiyata, tapi kok nggak ada ASEAN Eco School-nya? Ya, karena kita sudah mencapai mandiri, kita mau menuju ASEAN Eco School. Oleh karena itu, sebelumnya kita bahas dulu, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Sekarang apa sebenarnya pengertian dari adiwiyata itu sendiri? Adiwiyata adalah tempat yang baik dan ideal, di mana dapat diperoleh ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar menuju manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup, kita menuju keadaan cita-cita pembangunan berkelanjutan. Jadi sebenarnya kalau kalian sekolah di SMA Negeri 2 Blitar itu lebih nyaman karena tempatnya ideal. Yang dikatakan ideal yang bagaimana? Yang berbudaya lingkungan. Di sini perlu kalian ketahui, di SMA Negeri 2 Blitar tidak ada pemasangan AC. Pada saat pandemi sangat menguntungkan. Ruang guru pun tidak ada AC, kecuali ruang-ruang tertentu yang harus ada. Tidak semua ruangan ada. Walaupun di ruang guru banyak Bapak Ibu guru di TU, banyak karyawan, tetapi tidak menggunakan AC. Ini ideal, justru ideal. Kenapa? Kalau kita pasang AC itu justru tempat berkembangnya virus yang sekarang lagi rame-rame kita alami. Kemudian tujuannya apa? Kok sekolah ini menjadi sekolah adiwiyata?
Mungkin kalian yang belum pernah mengalami di SMP, SD-nya belum menjadi sekolah adiwiyata, saya yakin belum tahu. Tetapi yang sudah, mungkin sudah tahu, atau bahkan bu sekolah saya itu sebenarnya sekolah adiwiyata, tapi nggak ngerti tujuannya apa, kan gitu ya Mbak ya. Nah, tujuannya menciptakan kondisi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah agar nantinya turut bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan. Apa ya? Jadi maksudnya apa? Kita sebagai warga negara Indonesia yang menghadapi lingkungan kita yang sekarang sudah kritis, yang sudah membahayakan bagi kehidupan bangsa itu sendiri. Loh, contohnya apa? Sekarang nyaman-nyaman aja Bu. Mungkin kalau kalian bisa merasakan dari tahun ke tahun, suhu udara di sekitar kita semakin panas. Ya enggak? Sampah semakin berterbangan. Plastik semakin banyak. Lah, ini akan merusak ekosistem di lingkungan alam kita. Kantor-kantor banyak menggunakan AC, rumah-rumah memasang AC, menyalakan AC, ini akan sangat merusak lingkungan kita. Tanaman-tanaman banyak ditebangi diganti dengan bangunan. Orang bangun rumah tanpa memiliki resapan air hujan. Jadi air hujan yang jatuh dari atas itu hendaknya jatuhnya meresapnya ya di lahan kita. Jangan sampai urunan banjir. Sekarang yang banyak adalah urunan banjir. Sehingga lingkungan kita sendiri semakin panas, lingkungan orang lain jadi kebanjiran. Nah ini yang banyak. Lah, ini tanggung jawab siapa? Seluruh warga negara. Termasuk kita yang ada di lingkungan sekolah, baik Bapak Ibu guru maupun siswa, termasuk kalian yang calon sebagai siswa SMA Negeri 2 Blitar. Kemudian, bagaimana caranya? Sekolah perlu menyusun visi misi. Visi misi yang mengarah pada budaya lingkungan. Kemudian yang keempat, pembelajaran berbasis PPLH. Yang ketiga, berpartisipasi dari siswa dalam kegiatan Pokja. Kemudian adanya pembiasaan baik yang mengarah pada sarana. Sarananya apa? Nanti kita kupas. Visi SMA Negeri 2 Blitar jelas sudah punya visi mengarah pada berbudaya lingkungan. Handal dalam iptek dan berbudaya lingkungan, jelas sudah. Jadi sekolah itu harus memiliki visi untuk berbudaya lingkungan. Dan ini wajib anak-anak. Kalau sekarang sekolah kalian belum, sekolah yang terdahulu belum, ini nanti wajib. Semua sekolah harus berbudaya lingkungan. Selain itu untuk mendukung Adipura Kota Blitar, harus ada sekolah yang berbudaya lingkungan. Sekolah-sekolah di Kota Blitar harus berbudaya lingkungan. Misi, ini misi SMA Negeri 2 Blitar yang terkait dengan budaya lingkungan, membudayakan pelestarian lingkungan, pencegahan dan penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan, mewujudkan lingkungan yang asri. Jadi dari misi ke visi, dari visi ke misi nampak sekali ada budaya lingkungan.
Yang kedua, pembelajaran berbasis PPLH. Jadi nanti para siswa baru jangan kaget kalau pembelajaran di SMA Negeri 2 Blitar atau Bapak Ibu guru memberikan tugas yang terkait lingkungan. Ini contoh yang saya berikan pada saat ada PTM. Contoh dari mapel biologi, mengidentifikasi tanaman. Jelas di situ siswa belajarnya tidak selalu di kelas. Senang kan? Nggak jenuh, nggak ngantuk, ya enggak? Nggak jenuh, nggak ngantuk. Kemudian mapel fisika, mengukur tempat sampah, semuanya bisa untuk belajar. Sarana yang ada di SMA Negeri 2 Blitar, lingkungan yang ada di SMA Negeri 2 Blitar bisa untuk sumber dan media belajar yang menyenangkan. Saya yakin kalau kalian disuruh mengukur di kertas, ukurlah 25 cm, 10 cm, di buku jelas bosen ya. Tapi kalau ngukur tempat sampah, senang ya enggak? Menyenangkan. Saya yakin menyenangkan nanti. Ada contoh-contoh lain untuk pembelajaran. Nanti tidak hanya mapel biologi, fisika, Bu Idi yang kebetulan di sini nanti bahasa Inggris juga akan memberikan. Mungkin saya akan memberikan. Jadi mapel, semua mapel nanti bisa diintegrasikan pada budaya lingkungan. Nah, sekarang partisipasi siswa dalam kegiatan Pokja. Anak-anak di SMA Negeri 2 Blitar, setiap kelas punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya terhadap kelompok kerja masing-masing. Kelompok kerjanya apa? Banyak. Di sini bisa kita ciptakan 33 kelompok kerja. Bahkan kemarin sempat sampai 39 ya Bu Widi, kelompok kerja. Kelompok kerjanya ada sampah, bagaimana mengatasi sampah di lingkungan sekolah, ya, kelompok kerja biopori, ada juga. Kemudian di sini kelompok kerja sanitasi, ngurusi sanitasi yang ada di lingkungan. Kemudian kelompok kerja kamar mandi. Loh Bu, berarti direhno tenagane. Bukan. Ini masuk pembelajaran. Ini masuk kegiatan ekskul di SMA Negeri 2 Blitar. Melatih kalian supaya memiliki tanggung jawab menjadi manusia yang mandiri. Pada saat kalian dewasa nggak kaget. Kenapa? Anak-anak, logika kakak-kakak kelasmu yang sekarang sudah keluar dari kuliah, belum merasakan adiwiyata, pendidikan adiwiyata, begitu keluarga, kaget gak iso apa-apa, akhirnya banyak perceraian. Ya enggak? Orang ngerti mengatasi masalah itu bagaimana? Gak iso. Nah ini arahnya kita bisa lakukan, kita pelajari mulai dari bangku sekolah. Nanti akan banyak pokja, ada pokja kamar mandi sudah ada ya, ada pokja taman, ada pokja tanaman gantung, ada pokja sayuran, pokja kolam, dan sebagainya, dan sebagainya.
Nah, anak-anak, nanti kalian kalau sudah mengikuti pelajaran tatap muka, satu, dalam sekolah SMA Negeri 2 Blitar itu perlu yang namanya pembiasaan yang baik. Jangan sampai seperti orang zaman kuno, terlalu kuno yang tidak tahu. Maaf, tidak semua orang kuno jelek loh ya. Yang kurang tahu kebersihan. Maka di SMA Negeri 2 Blitar ada kebiasaan membuang sampah itu terpilah. Tidak hanya sekedar membuang sampah saja, tapi perlu terpilah. Ada kelompok plastik, ada kelompok kertas, ada kelompok daun. Nah, mungkin ada kelompok-kelompok yang lain. Kaca, logam ada sendiri. Mengapa kok dikelompokkan, Bu? Oh, jenenge sampah gitu. Jangan dikira sekarang banyak usaha-usaha masyarakat yang membuat masyarakat lebih sejahtera, secara ekonomi lebih sejahtera, itu memanfaatkan sampah atau barang bekas. Ini sekarang istilahnya sampah menjadi berkah. Nah, kalian nanti kalau sudah menjadi siswa SMA Negeri 2 Blitar harus siap menghadapi itu. Kebiasaan membuang sampah harus terpilah, jangan sampai tidak terpilah. Ya, hanya orang mengatakan bahwa yang tidak baik kalau yang tidak terpilah. Kemudian saat di SMA Negeri 2 Blitar nanti kalau sekolah, jangan terbiasa membawa aqua botol. Minuman bawalah tumbler atau botol-botol yang bisa dipakai berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Mika, makanan dalam mika dan sebagainya. Itu akan menimbulkan sampah. Ya. Minum dengan sedotan. Di SMA Negeri 2 Blitar, kalau kalian beli minuman di koperasi tidak ada menyediakan sedotan. Ya enggak? Tidak boleh. Karena tidak boleh. Karena bukan kebiasaan SMA Negeri 2 Blitar menggunakan sedotan. Makanan-makanan yang bebas dari nampe. Loh Bu, nyapa atau dadak diatur? Anak-anak, makanan yang nampe, satu, pengawet, tidak bagus untuk kesehatan dan otak. Penyedap juga begitu, bisa menimbulkan penyakit. Kemudian perasa, itu juga tidak bagus untuk kesehatan dan otak. Pewarna juga enggak bagus. Yang berikutnya, pengenyal juga tidak bagus. Yang satu lagi apa? Ayo. Perasa, rasa durian, rasa jeruk, rasa mangga, ini juga enggak bagus. Kalau pengen perasa ya langsung buahnya saja. Jangan beli perasa yang ada di toko. Karena apa? Ini akan mengurangi kerja otak kalian. Daya konsentrasi lebih lemah. Dan tidak tahan untuk belajar. Makanya perlu kalian melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Kemudian, di SMA Negeri 2 Blitar juga terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan bakti sosial. Ya, bakti sosial. Nanti kalian kalau sudah PTM akan kita ajak mengadakan bakti sosial ke masyarakat.
yang sudah sering kita lakukan, membersihkan PIPP, PRA, kemudian membersihkan sungai, kelompoknya namanya Pelisih itu, bahkan sampai mendapat juara lomba karya tulis itu, Pelisih. Kemudian menanam tanaman di lingkungan sekitar dan sebagainya. Oleh karena itu, kalian harus siap. Dan itu nanti akan mendukung diri kalian sendiri dan lingkungan kalian di rumah selain untuk sekolah. Nih. Nah, ini penghargaan. Penghargaan Adiwiyata yang sudah diraih oleh SMA Negeri 2 Blitar. Mulai dari kota tahun 2013, provinsi 2014, nasional 2015, mandiri. Wah, di atasnya nasional itu ada mandiri 2017. Sekarang yang menjadi tantangan kita tahun 2022, kita akan berusaha untuk masuk atau ikut ASEAN Eco School. Mudah-mudahan ini rencana ini bisa kita laksanakan. Bagaimana, kalian siap? Siap. Keren loh ya? Keren. Belum loh ini, Kota Blitar belum ada. Ayo SMA Negeri 2 Blitar, kita siap maju ASEAN Eco School. Nah ini, ayo berdiri Mbak yang panitia, Mas yang panitia dari sini. Kalian yang ada di rumah bisa mengikuti. Saya akan mengatakan ini. Kalian jawab dengan ini ya. Dengan tangannya mengepal di atas kepala. Dengan lantang ya, satu saja, satu. Satu aja yang kanan ya. Yel-yel Adiwiyata. Kalau saya bunyi salam bumi, kalian jawab pasti lestari, gitu ya? Ya. Salam bumi. Pasti lestari. SMA Negeri 2 Blitar. Penuh simpati sebagai pembela Blitar. Wujudkan sekolah Adiwiyata. Jawa Timur. Jaya, 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 luar biasa. Adiwiyata nasional. Bisa. Adiwiyata mandiri. Sudah bisa. ASEAN Eco School. Harus bisa. Dari saya akhiri cukup sekian. Terima kasih. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Diana yang mengisi materi kita bersama. Bagaimana adik-adik sudah melakukan apa itu Adiwiyata dan bagaimana cara kita atau sikap-sikap kita yang harus kita lakukan di sekolah Adiwiyata ini. Apalagi SMA Negeri 2 Blitar merupakan sekolah Adiwiyata mandiri dan nanti rencananya akan menjadi ASEAN Eco School. Jadi kalian harus bisa menjaga sikap dan harus bisa menjaga lingkungan kita ya. Terima kasih disampaikan ke Bapak Diana. Dan untuk adik-adik di rumah, sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.